Dari keturunan dua orang ini, yakni Ibrahim dan Ismail, maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail ini, ada satu ummah, menjadi satu ummah. Dan ummah di sini disapa dengan ungkapan hum, yakni mereka. Jadi kesimpulannya sederhana. Yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya, beliau meminta datangnya seorang rasul di masa depan. Tidak tahu masa depan itu kapan. Yang penting di masa depan. Karena rasul ini ketika datang tidak sezaman dengan Ibrahim alaihissalam dan tidak sezaman dengan Ismail alaihissalam. Jauh sekali. Tapi dia sudah berpikir ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan kajian kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu kenapa tema yang akan saya sampaikan ini nyambung dengan bacaan surah yang dibaca oleh imam kita tadi. Kalau imam kita tadi bicara mengutip ayat yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Sedangkan tema yang akan saya bahas saya kutip dari surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kira-kira nyambung enggak apa yang akan kita bahas dengan bacaan imam tadi? Nyambung. Ini mungkin barangkali karena terpautnya hati. Bisa jadi ya, karena terpautnya hati. Saudara-saudara sekalian, sampean kok sepertinya tegang sekali. Nah, kita lihat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Ayat 129 itu merupakan ucapan
doa dari Abul Anbiya. Kalau disebut Abul Anbiya, dialah Ibrahim alaihissalam. Di ayat 129, beliau berdoa munajat kepada Allah demikian, dan diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana wab'ath fihim, wahai Tuhan kami, utuslah dari antara mereka rasulan. Kalau kita paham teks ini, itu menunjuk pada satu orang. Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan dia, sang Rasul itu, akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan sang Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau sendiri, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Pertanyaannya sekarang, ada dua kata kunci di situ. Pertama kata rasulan, yakni seorang rasul. Yang kedua, dhamir hum, arti harfiahnya itu mereka. Diulang beberapa kali di sini. Minhum, pertama fihim, minhum, alaihim. Ada 3 kali pengulangan dhamir hum. Pertama fihim, minhum, alaihim, wa yu'allimuhum. Hum ada 4 ya. Kemudian wa yuzakkihim. Berapa kali berarti? 5 kali. Sesuatu yang diulang berulang-ulang itu harus menjadi perhatian. Dan Allah memang punya tujuan. Siapakah hum yang dimaksud di sini? Arti harfiahnya mereka. Berarti ini satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Ini tentu saja terkait dengan ayat 128. Ayat 128 itu juga ada doa Ibrahim. Doanya jelas disebutkan, Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua muslimaini, 2 orang yang benar-benar muslim, laka, yang layak di hadapanmu. Wa min dzurriyyatina, dan juga bagi keturunan kami. Siapa yang dimaksud kami di sini? 2 orang tadi. Siapakah 2 orang tadi? Ayat sebelumnya, ayat 127. Apa itu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. 2 orang. Ini gaya bahasa Quran itu menarik ya. Ketika menyebutkan kata wab'ath fihim, minhum, alaihim, wa yu'allimuhumul kitab, wa yuzakkihim. Dhamir hum di sini menunjuk pada ayat sebelumnya, yakni kepada siapa? 2 orang yang dimaksud. 2 orang yang dimaksud. 2 orang yang dimaksud itu siapa? Dijelaskan di ayat sebelumnya, yakni Ibrahim dan Ismail. Ini gaya bahasa Quran, sistematika Quran. Nah, kita konsentrasi pada ayat 128. Wa min dzurriyyatina, dan juga bagi keturunan kami. Kami di sini merujuk pada 2 orang yang berdoa tadi. Dari keturunan kami sebagai apa?
ummatan muslimatan lak. Ummah menjadi satu ummah. Kalau ummah itu banyak atau sedikit? Banyak. Dari keturunan dua orang ini, yakni Ibrahim dan Ismail, maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail ini, ada satu ummah, menjadi satu ummah. Dan ummah di sini disapa dengan ungkapan hum, yakni mereka. Jadi kesimpulannya sederhana. Yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya, beliau meminta datangnya seorang rasul di masa depan. Tidak tahu masa depan itu kapan. Yang penting di masa depan. Karena rasul ini ketika datang tidak sezaman dengan Ibrahim alaihissalam dan tidak sezaman dengan Ismail alaihissalam. Jauh sekali. Tapi dia sudah berpikir ke depan, menatap masa depan. Ini beda dengan kita. Kita ini punya cita-cita itu pendek. Seharusnya cita-cita itu pendek atau panjang? Panjang. Pandangannya jauh ke depan. Kita ini maunya instan. Tapi yang diteladankan oleh Ibrahim alaihissalam, cita-cita yang besar, harapan yang besar, masa depan yang jauh sekali dari zamannya. Meskipun dia harus jauh dengan zaman itu, dia sudah mempersiapkan dengan visi yang besar. Jadi manusia itu diupayakan punya visi. Kita semua itu harus punya visi. Visi itu sesuatu yang besar. Meskipun kita sudah berkalang tanah. Tahu maksudnya berkalang tanah? Sudah dipendam di dalam perut bumi, tetapi kita pasti bisa melihat itu meskipun dengan cara yang berbeda. Kita diajarkan melalui ajaran Islam ini. Kita hidup sekarang, Nabi melihat enggak? Nabi tahu enggak? Nabi tahu enggak? Tahu. Beliau berbahagia dengan kita sekarang. Umatnya semakin besar, semakin besar. Di sini mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi di Eropa sangat-sangat kelihatan. Jumlah umat Islam itu semakin membesar. Dan itu membahagiakan Nabi kelak nanti menjelang di pertimbangan, di timbangan ya, menuju Shiratal Mustaqim. Umatnya sangat besar, sangat besar. Dan itu tentu saja merujuk pada doa Ibrahim dulu. Beliau meminta datangnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan rasul ini akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sekaligus menyucikan jiwa mereka. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Pertanyaannya sekarang, ketika Ibrahim alaihissalam menggunakan redaksi rasulan, seorang rasul, Ibrahim alaihissalam tahu atau tidak siapa yang dimaksud? Dia tahu atau tidak? Kenapa Ibrahim tidak meminta utuslah dari antara mereka rasul-rasul? Beliau tidak berkata demikian. Dia hanya meminta satu orang. Kira-kira Ibrahim tahu tidak siapa yang dimaksud? Ini pertanyaan. Tetapi menariknya, ada kata kunci yang kedua yang dipakai oleh Ibrahim di situ, yakni kata yuzakkihim. Arti harfiahnya, dia Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Ungkapan dia akan menyucikan jiwa mereka atau yuzakkihim
itu di dalam Al-Quran terulang sebanyak 4 kali, termasuk di ayat ini. Tetapi redaksinya ketika menggunakan ungkapan yuzakkihim, itu selalu sasaran tembaknya itu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lain-lain. Dan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang tertua, misalnya tafsir Muqatil ibn Sulaiman, beliau wafat tahun 150 Hijri, menjelaskan bahwa Rasulan yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca tafsir yang lain, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, tulisan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau kita kenal di Indonesia yang ringkas disebut tafsir Jalalain. Pernah baca tafsir Jalalain? Oh belum. Sampean hanya ngaji kerungon masalah. Nggak pernah ngaji kitab. Seharusnya itu dua-duanya, ngaji kerungon, tahu kerungon? Ya, ngaji begini ngaji kerungon nih. Sekaligus ngaji kitab, seharusnya ada. Saya mencoba untuk menelusuri semua kitab-kitab tafsir generasi terdahulu sampai yang sekarang pun, yang modern. Ternyata tidak ada satupun ahli tafsir yang memahami bahwa ayat ini tidak merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semua satu suara, semua sepakat, semua sepaham bahwa ungkapan redaksi doa Ibrahim ini sasaran tembaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa berkata begini, tolong tunjukkan kepada saya satu tafsir saja. Saya tidak meminta banyak, hanya satu tafsir saja dari generasi terdahulu sampai generasi kita yang sekarang yang memahami ayat ini bukan menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tunjukkan satu tafsir saja. Sampai kiamat terjadi nggak akan ada. Artinya apa? Artinya ayat ini memang dipahami oleh seluruh ulama, seluruh dunia, dari semua generasi, bahwa ayat ini merujuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, pemahaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pemahaman para ulama itu satu suara atau beda? Satu suara. Satu suara. Tapi masalahnya, ini masalahnya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyebutkan namanya langsung di ayat ini? Hanya dengan isyarat saja. Hanya dengan isyarat. Maksudnya isyarat itu apa? Hanya menggunakan ungkapan yuzakkihim, yang akan menyucikan jiwa mereka. Ini bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Nabi yang visinya jauh ke depan. Bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu. Tetapi dia menjaga bagaimana akhlaknya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlaknya Ibrahim alaihissalam. Dan Al-Quran mencantumkan bagaimana akhlaknya Ibrahim. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki akhlak yang sangat penyantun. Inna Ibrahim la halimun. Halim. Pertanyaan yang berikutnya, Ismail yang diajak oleh Ibrahim ini memiliki karakter yang sama tidak dengan Nabi Ibrahim? Sama. Makanya di dalam doanya Ibrahim berkata, Rabbi habli minas shalihin. Kemudian Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Jadi Ibrahim alaihissalam pertama
visinya jauh ke depan, dan dia munajat kepada Tuhannya dengan berakhlak tanpa menyebut namanya. Ini salah satu contoh yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran itu juga menarik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan dua nama di dalam Al-Quran. Satu disebut dengan nama Muhammad, yang kedua disebut dengan nama Ahmad. Tempat kelahiran beliau disebut juga dengan dua nama, yakni kota Makkah dan yang kedua kota Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi tempat kelahirannya disebut dengan dua nama, yakni Bakkah dan Makkah. Beliau sendiri disebut dengan dua nama, yakni Ahmad dan Muhammad. Tempat hijrahnya disebut dengan dua nama, yakni Yathrib dan Al-Madinah. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam. Tapi begitulah cara Allah menata. Dan kita tahu tempat kelahirannya sebelum nabinya dilahirkan itu sudah dikenal oleh Bizantium, Kekaisaran Bizantium. Tahu Kekaisaran Bizantium? Pemerintahan Romawi kuno zaman itu. Kita tahu sebelum Islam datang di abad ke-7 Masehi, nah, Nabi kita ini lahir tahun berapa? 571 Masehi. Kemudian beliau menerima wahyu pertama usia berapa tahun? 40 tahun. Berarti kita bisa hitung-hitung. 571 plus 40 sama dengan 611. Betul ya? 611 beliau menerima wahyu pertama. Berarti itu abad ke-7. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Berarti itu juga abad ke-7. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan nama tempat kelahiran beliau, yakni Bakkah atau Makkah. Tetapi kota ini sudah tertulis jauh sebelum Nabi dilahirkan. Sudah ada petanya. Dan peta ini yang membuat bukan orang Arab, apalagi yang membuat orang Jawa. Peta ini yang membuat adalah sejarawan atau ahli geografi dari Kekaisaran Bizantium. Siapakah namanya? Claudius Ptolemaeus. Kalau yang pernah belajar dulu waktu di SMA, pernah belajar geografi, ada yang disebut Ptolemaeus, peta Ptolemaeus atau Ptolemy. Bukunya disebut Geografia. Di situ disebutkan peta. Dan peta itu persis seperti peta zaman sekarang. Tapi namanya disebut Makoraba. Makoraba. Bukan Makkah, tapi Makoraba. Letaknya di selatan dari kota Yathriba. Yathriba itu kalau diarabkan sama dengan Yathrib. Sedangkan agak ke selatan disebut kota Makoraba. Dua kota ini tercantum di tulisan Ptolemaeus. Kapan beliau lahir? Tahun 100. Kapan beliau meninggal? Tahun 170. Berarti ini abad keberapa? Abad kedua Masehi. Kalau Islam datang abad ke-7 Masehi, Ptolemy meninggal abad kedua Masehi, jaraknya berapa abad? 500 tahun. Tetapi tempat kelahiran Nabi sudah disebutkan di situ. Tempat hijrahnya Nabi sudah disebutkan di situ. Dan para ahli sepakat bahwa Yathriba yang tertulis di dalam petanya Ptolemaeus itu adalah kota Yathrib yang termaktub di dalam Al-Quran. Tidak ada perselisihan. Berarti hujah Quran kuat atau tidak? Sangat kuat. Kotanya saja sudah disebutkan. Kota kelahirannya saja sudah disebutkan.
tempat hijrahnya, kota hijrahnya juga disebutkan. Jadi inilah dahsyatnya Nabi terakhir yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang benar-benar akurat datanya. Kita ini disebut abna'ud dalil, putra-putra yang basisnya itu merujuk pada dalil. Dalil di sini bukan sekedar dalil agama, yakni Quran dan hadis, tapi juga dokumen-dokumen di luar Al-Quranul Karim. Kalau saya sebutkan bahwa nama Yathrib termaktub di dalam Al-Quran, sampean percaya atau tidak? Percaya. Kenapa percaya? Karena tercantum dalam Al-Quran. Kalau tercantum dalam Al-Quran, berarti itu merupakan klaim sepihak atau tidak? Klaim sepihak. Tapi agama kita tidak mengajarkan sekedar klaim sepihak. Kalau klaim sepihak, itu ibaratnya hanya sekedar keyakinan saja. Tapi kalau ini berdasarkan bukti, ada validasi, maka perlu yang namanya dokumen di luar Al-Quran. Dan itu semakin menguatkan Al-Quran itu sendiri. Bukan berarti kenapa kita harus merujuk dokumen di luar Al-Quran. Kenapa? Justru kalau kita merujuk dokumen di luar Al-Quran, bukan bertentangan dengan Quran, tapi semakin menguatkan bahwa Quran bukan sekedar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi merupakan dokumen sejarah. Dan itulah sebabnya agama kita ini bukan agama pokoknya beriman, tapi bisa dibuktikan dengan data, bisa dibuktikan dengan bukti, bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen di luar Al-Quranul Karim. Jadi kalau nama, kota tempat kelahirannya saja sudah tercantum 500 tahun sebelum nabinya dilahirkan. Tempat hijrahnya beliau, nama kota Yathrib versi Arabnya, atau Yathriba versi bahasa Latin, tercantum 500 tahun sebelum nabinya dilahirkan. Apakah nabinya sendiri sudah tercantum di luar dokumen Quran? Jawabannya iya. Nabi kita ini menarik. Nabi kita ini nabi yang terjaga integritasnya. Bukan hanya tempat kelahirannya, bukan hanya tempat hijrahnya, namanya pun tercantum. Bahkan Nabi kita ini sangat-sangat dikenal dalam semua dokumen. Masalahnya kita ini harus banyak belajar. Nah, kalau sudah banyak belajar, pasti dapat ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa Ibrahim itu sebetulnya tahu siapa pribadi yang dimaksud itu. Hanya beliau tidak menyebutkan nama. Persoalannya, dari mana kita bisa tahu kalau Ibrahim itu sebenarnya mengenal sosok itu, meskipun dia belum pernah berjumpa? Jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berapa abad? Berapa abad? Tidak tahu. Coba ya, hitung. Tapi ini diperkirakan berapa abad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Berapa generasi? 12 generasi. Kira-kira kalau 12 generasi berapa abad tuh? Perkiraan aja deh. Ya, ini belum selesai, masih lanjut. Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar
bin Ismail bin Ibrahim. Sampai napal enggak ini? Berapa? Kira-kira berapa abad? Hah? Bandingkan dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman kita. Ya, kita ini sekarang abad keberapa? Abad keberapa sekarang? 21. Nabi abad ke-7. Berapa abad tuh? Jaraknya lebih lama mana jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim alaihissalam dengan jaraknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman kita? Lebih lama mana? Lebih lama antara zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, lebih lama. Tetapi coba perhatikan bedanya. Nabi Ibrahim visinya ke depan. Sangat mengenal siapa beliau. Kita mengenal enggak siapa yang dimaksud? Kita mengenal enggak sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengenalnya seperti apa? Apakah mengenalnya seperti Ibrahim alaihissalam ini? Makanya saudara-saudara, saking begitu besarnya visi Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai namanya disatukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lantunkan setiap hari. Apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Sampean kalau baca itu jangan sekedar orang membaca mantra. Kita ini kebanyakan ya, kalau membaca sholawat Ibrahimiyah itu seperti orang baca mantra. Maksudnya apa? Baca cepet-cepet. Sering kan? Tapi nggak tahu maknanya. Kadang yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad itu yang dibaca. Pikiran kita kunci di rumah. Pikiran kita pintu belum dikunci. Jadi nggak nyambung yang kita omongkan dengan yang kita pikirkan. Padahal ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, berarti kita harus menautkan hati ini dengan siapa itu sosok Nabi Muhammad, siapa itu sosok Nabi Ibrahim. Seandainya tidak ada visi besar ini, nama beliau tidak akan disejajarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ya dibandingkan dengan ummah nabi-nabi yang lain, lebih mulia mana? Kita ini dengan ummah nabi-nabi yang lain lebih mulia mana? Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia kita. Lebih mulia kita. Yang masuk ke alam surga nanti, umat Nabi siapa yang akan masuk duluan? Nabi terakhir. Kenapa bisa begitu? Karena memang begitulah kita menjadi mulia gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, saya itu pernah ditanya sama orang yang ya istilahnya meragukan mengenai Islam ini. Dengan bahasa pertanyaan begini, apakah sudah dijamin bahwa ketika menjadi muslim itu sudah pasti masuk surga? Apakah sudah pasti menjadi muslim itu pasti masuk surga? Kira-kira jawaban kita apa? Rata-rata jawaban kita insya Allah. Insya Allahnya itu bukan insya Allahnya Al-Quran, tapi insya Allahnya Jawa. Maksudnya apa? Nggak pasti. Seperti ibu-ibu biasanya. Ini bukan menuduh ya. Ibu-ibu kalau ke pasar, Mbak, nanti mampir ke rumah saya ya. Jawabannya apa? Insya Allahnya itu mampir atau enggak? Enggak. Iya kan? Hanya lamis-lamis lambe. Tahu maksudnya? Itu enggak benar begitu itu. Kita menggunakan kalimat insya Allah, menyebut nama Allah, itu berarti kita harus punya keinginan kuat.
Jangan sampai nama Allah itu dinodai dengan ucapan-ucapan yang tidak sharih, ucapan-ucapan yang tidak pasti, ucapan-ucapan yang melecehkan. Kalau kita maksudnya adalah insya Allah dalam arti tidak akan datang, berarti mencederai nama Allah tidak? Mencederai. Jadi insya Allahnya Al-Quran itu 99,9%. Setelah itu takdirnya Allah baru 100%. Jadi saudara-saudara, kembali pada pertanyaan tadi. Kalau kita ini ditanya, apakah kita menjadi muslim ini sudah pasti masuk surga? Pasti. Kalau tidak pasti, kenapa kita menjadi muslim? Nggak perlu, karena nggak ada jaminan. Justru karena ada jaminan itulah kita memilih Islam ini. Jaminan itulah yang membuat kita ini bahagia. Kalau misalnya di antara kita bertanya, Ustaz, bukankah kita ini ada yang juga masuk neraka? Iya. Masuk neraka itu untuk dicuci dosanya dulu. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ibaratnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau memahami sederhana begini, ada tukang jahit, ya, membuat baju, bajunya kotor. Kira-kira kalau baju kotor itu dibuang atau dicuci? Dicuci. Bukan dibuang, tapi dicuci, dibersihkan. Setelah itu dipakai lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ciptaannya Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan caranya yang sangat luar biasa. Maka Allah tidak ingin ketika kita ini kotor dibuang, enggak, dicuci. Setelah dicuci baru dimasukkan ke alam surga. Cuma masalahnya begini, kita ini maunya masuk surga langsung atau mampir dulu? Ya. Jadi kita ini masuk surga itu sudah pasti digaransi oleh Allah, sudah pasti. Sudah pasti. Kalau surganya itu tingkat yang mana, itu tergantung dari amal soleh. Surga itu ibaratnya seperti hotel. Ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 4, ada hotel bintang 7. Hotel itu ada macam-macam tingkatannya. Kita mau masuk hotel yang mana tergantung apa? Tergantung apa kalau di dunia ini? Hotel bintang 5, hotel bintang 4, tergantung apa? Duit yang kita punya, iya kan? Tapi kalau kita masuk surga tergantung dari apa? Amal yang kita punya. Orang yang beramal 100.000, orang yang beramal 1.000 itu beda. Tetapi bedanya itu bukan beda pada nilai. Ya, bukan pada nilai. Tapi bedanya adalah kepunyaan yang kita punya itu, mana yang besar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang kaya 100.000 itu kecil. Bagi orang yang miskin 1.000 itu besar. Jadi bukan pada bendanya, tapi pada nilai yang dia punya, yang lebih diberikan kepada Allah. Nah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu kita apa istilahnya bermegah-megahan menunjukkan nilai, itu nggak perlu. Maka saudara-saudara, kalau kita sudah bisa memahami bahwa kita ini dijamin Allah dengan surga karena kita ini ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya kita juga bermuamalah secara baik dan kita menyebarkan Islam kepada siapapun supaya mereka bisa mengenal Islam secara benar. Dan kita sudah usia berapa sekarang? Kita di sini sudah mantan anak muda semua. Mantan. Kalau sudah mantan anak muda, berarti siap-siap untuk mendekat di alam kematian. Dan itulah sebabnya kita semakin memperkokoh jiwa kita untuk meladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang terakhir, kita sudah paham bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penutup. Maka kita harus sempurna seperti sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak bisa sempurna 100%. Tapi dia sebagai uswah dan kita meneladani semua yang Rasul ajarkan kepada kita. Apapun itu. Dan jangan merasa paling nyunnah, ya. Jangan merasa paling nyunnah. Tapi kita harus mengamalkan sunnah. Tapi kalau sudah merasa paling nyunnah, berarti itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti iblis? Iblis. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah pinter semua, ya. Sudah paham maksudnya. Oke? Terima kasih. Pernyataan terakhir tadi itu sekarang banyak bermunculan. Jadi ada sebagian kelompok itu yang mencoba membid'ahkan, mencoba mengharamkan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sementara Ustaz barusan menutup dengan pernyataan jangan merasa paling benar. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz terhadap kelompok-kelompok yang mengatakan ini yang mengatakan itu halal dan lain sebagainya, sementara pernyataan Ustaz tadi bahwa kita jangan sekali-kali menyatakan atau mengatakan yang paling benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur. Tadi saya mendengar langsung. Di sini panjenengan semua dibimbing oleh Ustadz Zainuddin MZ. Saya sangat bersyukur. Karena beliau itu orang yang tidak saklek. Memberikan pandangan-pandangan. Sekaligus hujah masing-masing. Mana yang kuat, mana yang lemah, ya. Mana yang sahih, mana yang hasan, hadisnya maksudnya, ya. Mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Semua dijelaskan. Dan itu sangat bagus kalau diajarkan kepada umat, apalagi yang khusus di sini, supaya pandangannya itu luas. Dan itu yang harus selalu kita emban. Kita tahu mana yang terbaik, kita tahu mana ini yang baik, mana yang tidak baik, berdasarkan kajian-kajian hadis tadi yang diajarkan oleh beliau. Dan itu semakin membuat kita ini arif, bijaksana kalau menemui sesuatu yang tidak tepat. Dan bagaimana cara mengingatkannya, beliau juga mengajarkan. Dan itu saya kira tidak bertentangan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada orang-orang, ya, menjalankan sunnah. Ingat, menjalankan sunnah. Ketika menjalankan sunnah itu, para ulama itu tidak satu pandangan. Ada beberapa pandangan. Kalau sudah ada beberapa pandangan terhadap sunnah tertentu, maka disinilah kita harus memahami perbedaan-perbedaan itu. Sunnahnya sudah oke, nggak salah. Tetapi ketika memahami sunnah itu bisa beragam. Dari sinilah kita tidak boleh merasa paling benar sendiri. Itu harus menjadi catatan. Dan saya kira Ustadz Zainuddin MZ sudah memberikan rambu-rambu itu. Yang kedua, ini mentalitas yang barangkali harus dibenahi. Ketika ada orang menjalankan sunnah, ya, kemudian menjalankan sunnah ini dengan cara meremehkan orang lain, nah ini harus menjadi peringatan. Kalau sudah meremehkan yang lain, contoh sederhana begini, sampean sholat
sekian rakaat. Sebelah sampean sholat hanya 2 rakaat. Atau begini aja, tadi sholat subuh. Sebelum sholat subuh, sampean sholat berapa rakaat? Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Yang sholat 4 rakaat sudah oke, menjalankan sunnah. Tapi ketika muncul di hati, aku 4 rakaat, kamu cuma 2 rakaat. Ada perasaan begitu. Aku 4 rakaat, kamu cuma 2 rakaat. Ini merendahkan orang lain. Kalau merendahkan ini namanya apa? Pasukan siapa ini? Saban Dewi lah yang ngomong. Mentalitas begini ini yang bermasalah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan jenengan kalau diajar Ustaz Zainuddin MZ itu saya jamin tidak akan menjadi orang yang saklek. Tidak akan menjadi orang yang kacamata kuda. Tapi kacamatanya apa? Lebar, arif. Tetapi berpijak pada sunnah. Itu yang penting. Tapi tidak merasa paling nyunnah. Jadi 2 hal ini berbeda. Menjalankan sunnah itu harus. Tapi kalau sudah merasa paling nyunnah, itu jangan. Nggak boleh. Kalau sudah ini menjadi patokan, insya Allah hidup kita ini tenang. Tidak mudah meremehkan orang, tidak mudah menyalahkan orang, dan segala hal yang negatif. Saya kira itu ya rambu-rambunya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.